Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mata pelajaran farmakologi, kita akan membahas bab baru, yaitu rute pemberian obat. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk-bentuk sediaan obat di pasaran sangat banyak, ada yang dalam bentuk tablet, kapsul, maupun cairan. Nah, bentuk-bentuk sediaan obat ini berdasarkan dari rute pemberian obatnya. Sehingga suatu perusahaan itu membuat bentuk sediaan obat itu dilihat dari bagaimana nanti obat tersebut akan diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, mari kita akan membahas satu persatu tentang rute pemberian obatnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasinya terlebih dahulu. Untuk rute pemberian obat itu ada banyak, namun yang akan kita bahas ini hanya ada 9, yaitu yang pertama adalah peroral, yang kedua adalah sublingual, yang ketiga bukal, kemudian parenteral atau suntikan, kelima rektal, keenam intravaginal, ketujuh transdermal, yang kedelapan inhalasi, dan yang kesembilan adalah nasal. Oke, baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu rute pemberian obat melalui peroral. Nah, rute pemberian obat melalui peroral itu diberikan melalui mulut dengan cara ditelan. Nah, rute ini biasanya yang paling umum digunakan. Jadi banyak sediaan yang rute pemberian obatnya adalah melalui peroral. Selain itu dia juga mudah dan lebih murah dalam segi produksi maupun dalam segi penjualan ya. Nah, selain kelebihan-kelebihan di atas, rute pemberian peroral ini juga ada kelemahannya. Yang pertama, efek yang ditimbulkan biasanya lambat. Karena ketika masuk dalam tubuh kita, dia akan melalui beberapa tahap yang hingga akhirnya menimbulkan efek. Nah, tahap-tahapan itu biasanya tidak bisa langsung bereaksi, sehingga efeknya akan lambat. Yang kedua, itu kurang disukai jika rasanya pahit. Beberapa bentuk sediaan yang dikonsumsi secara peroral itu memiliki rasa yang pahit, sehingga banyak orang yang kurang menyukai, terutama anak-anak biasanya. Kemudian yang ketiga, itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Nah, ini salah satu tahap yang harus dilewati dalam tubuh kita, yaitu melewati saluran pencernaan. Ketika obat tersebut mengandung asam dan kondisi lambung kita sedang kosong atau belum mengkonsumsi makan, maka obat tersebut bisa mengiritasi saluran pencernaan kita. Nah, jadi terkadang obat-obat yang diminum per oral itu harus dikonsumsi setelah makan. Berikut ini adalah gambar-gambar dari contoh sediaan peroral. Jadi untuk sediaan peroral, bentuk sediaan obatnya ada dalam bentuk cairan maupun suspensi ataupun eliksir, kemudian ada dalam bentuk tablet, ada dalam bentuk kapsul maupun ada dalam bentuk kaplet. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap rute pemberian obat sublingual. Sublingual ini cara pemberian obatnya dengan cara ditaruh di bawah lidah. Nah, tujuannya agar efek yang ditimbulkan itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena pembuluh darah yang ada di bawah lidah itu merupakan pusat dari sakit, sehingga ketika kita meletakkan obat di bawah lidah, maka efeknya akan lebih cepat. Nah, selain itu, obat-obatan yang dikonsumsi secara sublingual ini mencegah kerusakan obat ketika masuk di saluran pencernaan dan mencegah terjadinya metabolisme di dinding usus dan di hati. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara kita meletakkan obat yang dikonsumsi secara sublingual. Jadi obatnya ditaruh di bawah lidah, kemudian dibiarkan sampai dia terdispersi sempurna. Jadi ketika mengkonsumsi obat sublingual, kita tidak diizinkan untuk meminum air. Namun kita harus membiarkan obat tersebut sampai habis dengan sempurna. Contoh obat-obatan yang dikonsumsi secara sublingual adalah isosorbit dinitrat atau ISDN, di mana fungsinya sebagai obat angina ya. Nah, selain rute pemberian obat secara sublingual, juga ada rute pemberian obat secara bukal, yaitu dilakukan dengan cara menempatkan obat pada membran mukosa pipi sampai obat tersebut larut, yaitu diletakkannya di antara gusi dan pipi. Nah, karena diberikannya di lokasi pipi dan gusi, maka dia bisa menyebabkan iritasi pada mukosa pipi. Sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka pemberiannya harus secara bergantian. Misal, contoh obat tersebut dikonsumsi sehari 2 kali. Maka pada 12 jam pertama itu bisa ditaruh di pipi sebelah kiri, kemudian 12 jam kedua itu bisa ditaruh di pipi sebelah kanan. Nah, ini adalah gambar dari contoh pemakaian obat bukal. Jadi ditaruh di mukosa pipi, yaitu di antara gusi dan pipi.
ini ditaruh di bagian kiri, kemudian selanjutnya dipakai secara bergantian, yaitu ditaruh lagi di sebelah kanan. Contoh obat-obatan yang digunakan secara bukal yaitu adalah obat radiol atau obat hormon. Selanjutnya kita akan masuk ke rute pemberian obat dengan cara parenteral atau suntikan. Nah, di sini kita akan membahas empat rute pemberian obat secara parenteral, yaitu nanti ada intravena, kemudian ada intramuskular, kemudian ada intrakutan, dan ada subkutan. Apa sih kelebihan dari rute pemberian obat secara suntikan atau parenteral? Yang pertama itu efek yang ditimbulkan lebih cepat dan teratur. Jadi ketika kita menyuntikkan obat, itu kita bisa langsung merasakan efeknya dibanding dengan ketika kita mengkonsumsi obat secara peroral tadi ya. Kemudian yang kedua, dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadarkan diri, atau muntah-muntah. Dan yang ketiga itu sangat berguna dalam keadaan darurat. Karena tadi efeknya yang cepat, sehingga ketika keadaan darurat otomatis kita memerlukan efek yang bisa langsung dirasakan. Di mana-mana kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Seperti kelebihannya di atas tadi, pemberian parenteral atau suntikan juga ada kerugiannya. Yang pertama yaitu menimbulkan efek nyeri. Ya, karena kita ditusuk dengan jarum, otomatis akan menimbulkan efek nyeri ya. Kemudian tidak ekonomis, karena dia harus menyediakan spuit, harus menyediakan suntikannya. Nah, yang ketiga itu membutuhkan tenaga medis. Nah, kenapa membutuhkan tenaga medis? Karena yang bisa melakukan suntikan itu biasanya hanya tenaga medis ya. Kalau pasien biasanya jarang. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis rute pemberian obat secara parenteral. Yang pertama adalah ada intrakutan. Intrakutan itu adalah penyuntikan langsung ke dalam jaringan kulit. Yang kedua, subkutan, itu di mana penyuntikannya masuk ke dalam jaringan lemak. Dan yang ketiga adalah intramuskular, di mana penyuntikannya langsung masuk ke jaringan otot. Sedangkan intravena itu penyuntikannya ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu, dimulai dari intrakutan, yaitu adalah prinsipnya itu dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan kulit, di mana dilakukannya di bawah dermis ataupun di bawah epidermis. Secara umum dilakukan pada daerah lengan tangan bagian ventral. Seperti dilihat dari gambar ini adalah contoh skin test atau tes alergi ya, untuk mengetahui alergi-alergi apa saja, dan juga tes antibiotik. Nah, biasanya di sini contoh misalkan tes antibiotik, antibiotiknya disuntikkan di bawah jaringan kulit, kemudian di sekitar suntikan tadi akan diberi lingkaran, kemudian hasilnya terlihat setelah beberapa menit itu ditandai dengan adanya ruam, adanya gatal, maupun adanya bengkak di sekitar tanda yang dibulatin tadi. Jika itu semua terjadi atau salah satunya terjadi, maka akan itu positif kita alergi antibiotik yang diberikan. Itu misalkan contoh untuk tes antibiotik. Setelah intrakutan, ada rute pemberian subkutan, yaitu pemberian obat melalui jaringan lemak ya. Jadi diberikan di jaringan lemak-lemak pada tubuh kita. Kalau di gambar itu biasanya ya, lemak itu ada di lengan, kemudian ada di perut, dan ada di paha. Nah, jenis-jenis obat yang lazim digunakan secara subkutan itu contohnya adalah vaksin, kemudian obat-obatan preoperasi, kemudian heparin, narkotik, dan yang paling sering adalah insulin. Selanjutnya kita akan masuk ke intramuskular. Nah, intramuskular tadi itu adalah penyuntikannya di mana disuntik langsung ke jaringan otot ya. Seperti di gambar, dia biasanya cara penyuntikannya itu lebih tegak lurus. Ini dia penjelasan tentang intramuskular, yaitu memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Kemudian intramuskular ini absorpsinya lebih cepat dibandingkan dengan subkutan. Karena kalau kita lihat jaringan otot itu ada di bawah jaringan lemak. Jadi otomatis jaringannya lebih panjang ya. Jadi absorpsinya lebih cepat karena dia dimasukkannya lebih dalam. Nah, lokasi penyuntikannya biasanya pada daerah paha atau lengan atas. Dan pemberian obatnya sangat dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam air. Jadi obat-obat yang sukar larut dalam air itu dihindari untuk penggunaan secara intramuskular. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu intravena. Pada pemberian intravena ini penyuntikannya langsung pada pembuluh darah. Seperti kita lihat pada gambar ya, yang dicari adalah di bagian pembuluh. Nah, penjelasan tentang intravena yaitu di sini seperti yang tadi saya katakan, memasukkan langsung ke pembuluh darah.
Kemudian keuntungannya dia penyerapan obatnya lebih cepat karena langsung dibawa oleh darah ya. Setelah itu lokasi penyuntikannya bisa pada lengan, tungkai, leher, dan kepala. Itu tadi yang intravenous. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini adalah derajat-derajat dari penyuntikan obat ya. Jadi intramuskular itu biasanya penyuntikannya tegak lurus atau 90 derajat. Untuk subkutan itu 45 sampai 90, bisa juga dia tegak seperti pada pemberian obat insulin, dia harus tegak lurus. Kemudian intravena dia pada pembuluh darah seperti di gambar ini. Jadi penyuntikannya 25 derajat, kemudian intradermal atau tadi intrakutan ya, itu penyuntikannya di bawah jaringan kulit. Jadi posisinya sekitar 10 sampai 15 derajat. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian rute pemberian selanjutnya adalah rektal atau rektum atau anus ya. Jadi pemberian obatnya itu melalui anus atau rektal atau rektum. Kemudian tujuannya itu bisa dua, secara sistemik maupun secara lokal. Contohnya adalah pemberian suppositoria. Biasanya obat-obat untuk rute pemberian secara rektal itu bentuknya adalah suppositoria. Nah, itu contohnya yang paling sering adalah dulkolak yang berfungsi sebagai pencahar. Di sini dia efeknya lokal. Sedangkan kalau yang sistemik, dia contohnya adalah aminofilin suppositoria. Itu memberikan efek sistemik sebagai bronkodilatasi. Nah, ini contoh pemberian obat secara rektal ya. Jadi pada bayi contohnya seperti ini dan juga ini contoh untuk pada dewasa. Nah, ini adalah contoh dari sediaan suppositoria. Bentuknya itu seperti peluru, jadi memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam rektal atau rektum atau anus. Kemudian kita beralih ke intravaginal. Intravaginal atau bentuk sediaannya biasa disebutnya ovula ya. Pemberian obat dimasukkan dengan cara melalui langsung ke vagina. Bertujuan untuk mendapatkan efek terapi secara lokal, kemudian tersedia dalam bentuk cair maupun suppositoria atau biasanya obatnya disebut dengan ovula. Nah, dan tidak dianjurkan untuk perempuan yang belum aktif secara seksual. Ini adalah gambar dari pemberian obat secara intravaginal, di mana gambar yang pertama itu dia menggunakan alat bantu untuk memasukkan obatnya ke dalam vagina. Yang kedua, gambar kedua itu dia langsung obatnya dimasukkan ke dalam vagina. Nah, ini contohnya sediaan intravaginal, bentuknya itu oval ya, agak besar. Kemudian yang menggunakan alat bantu, contohnya yang di pasaran yang paling banyak digunakan adalah betadine vaginal dose. Oke, rute pemberian obat selanjutnya yaitu transdermal, yaitu biasanya sediaannya dalam bentuk patch ya. Jadi sediaan patch transdermal ini merupakan sediaan yang bekerja dengan cara memungkinkan obat masuk ke dalam kulit yang akan mengalami efek sistemik. Jadi zat aktifnya itu ada pada patch-nya ya. Nah, ini contoh sediaan transdermalnya biasanya berupa patch. Contohnya adalah klonidin, fentanyl, lidokain, dan nitrogliserin. Atau yang kalau sediaan yang paling gampang yang tersedia bebas di pasaran itu seperti Salonpas ya. Kemudian rute pemberian obat selanjutnya yaitu okular dan otik. Untuk okular, dia adalah rute pemberian obat melalui mata yang digunakan untuk mengobati gangguan mata, biasanya dalam bentuk cairan, gel maupun salep. Sedangkan kalau otik itu obatnya melalui telinga ya, jadi bisa dalam bentuk tetes telinga. Nah, ini adalah contoh-contoh sediaan okular seperti obat tetes mata dan salep mata. Kalau tetes mata yang di pasaran adanya Insto, Roto, dan banyak lagi. Kalau salep mata salah satu contohnya adalah Erlamisetin ya. Dan gambar berikut ini adalah contoh dari sediaan yang penggunaannya secara otik, yaitu di sini berupa tetes telinga. Salah satu contoh sediaannya adalah erlamisetin dan otolin. Rute pemberian obat selanjutnya yaitu inhalasi dan nasal. Untuk inhalasi dia terbagi menjadi dua, yaitu inhaler dan nebulizer. Kalau inhaler itu dia diberikan melalui mulut berupa aerosol yang akan terserap ke paru-paru, sedangkan untuk nebulizer dia juga berupa aerosol yang akan diserap ke paru-paru, namun penggunaannya melalui mulut dan hidung menggunakan alat bantu ya. Nanti gambarnya ada di belakang. Kemudian kalau untuk nasal dia langsung disemprotkan ke dalam hidung yang akan diserap melalui membran hidung. Nah, ini tadi contoh sediaan untuk inhalasi yang bagian inhaler. Di pasaran itu inhaler contohnya adalah Symbicort, Ventolin, maupun Berotec.
Ketiga-tiganya ini penggunaannya adalah melalui mulut ya, dalam bentuk aerosol. Dan yang ini adalah contoh gambar untuk sediaan inhalasi bagian nebulizer. Jadi dia menggunakan alat, kemudian cara penggunaannya yaitu langsung menghirup melalui mulut dan hidung. Dan yang ini adalah contoh untuk sediaan nasal. Di pasaran yang bisa dipakai adalah Alfamis dan Iliadin. Dia langsung ke hidung. Oke, dengan berakhirnya slide tadi tentang contoh obat nasal, maka materi tentang rute pemberian obat kita telah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.